Makanya baca pasal 11. Saya baca. Nah, Saya tahu. Maka persetujuan. saya katakan kepada Apa Mas arti Ferry. setuju, Bang? Ada dua kekuatan yang jadi tanggung jawab presiden. Pasal 11 kita mengatur berbeda. Karena sistem presidensial dimanapun tetap harus ada batasannya. Begitu juga Amerika. Kita pembatasannya untuk perjanjian perang dan perdamaian harus melalui, tunggu dulu Bang, persetujuan DPR. Itu bunyi konstitusinya. Jangan kemudian ditafsirkan bahwa metodenya mutlak eksekutif karena keadaan mendesak. Tidak ada itu. Nah pertanyaannya begini. Begitu apakah juga pasal itu, saya tanya, nanti kamu jawab. Apakah pernyataan harus dengan persetujuan DPR itu secara hukum, di dalam hukum tata negara kita, itu mengikat final dan mengikat atau tidak? Yes, makanya saya jelaskan tadi. Abang perhatikan bahwa saya yakin itu tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa itu final dan mengikat. Harus dengan persetujuan. Makanya baca pasal 11. Saya baca. Nah, saya tahu. Maka persetujuan. saya katakan kepada Apa Mas arti Ferry. setuju, Bang? Makanya saya katakan Apa arti persetujuan? makanya saya katakan kepada Mas Ferry, dia tidak bersifat final dan mengikat. Tapi karena kebijakan luar negeri adalah otoritas pasal presiden 10, dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 maka tentang tidak bisa perjanjian dipersalahkan. internasional. Saya jawab pertanyaan Abang, makanya di sana disebutkan untuk kemudian terdapat pengesahan. Tadi persetujuan nih. Sebelum berangkat dia harus disetujui oleh DPR. Sekarang pengesahan, perjanjian sudah dibuat, disahkan bersama-sama, ya. Dalam hal tertentu dalam bentuk ratifikasi yaitu undang-undang. Di luar hal yang tidak ditentukan dalam bentuk ratifikasi boleh keputusan presiden. Di sini poin Abang. Pasal keputusan presiden. Nah, apa itu melalui ratifikasi, Bang? Ada kategorinya. Yaitu soal perdamaian, soal perang, soal hak asasi manusia, soal lingkungan hidup, semua termasuk dalam konteks Board of Peace. Harus melalui ratifikasi. Jadi apa yang Abang sebut tidak mutlak ada di urusan selain itu. Ngerti nggak Bang? Begini. Begini. Nah, Abang ngerti dulu nggak? Sebelum saya tindak lanjuti. Saya tidak akan menjawab. Kalau Abang tidak ngerti ya sudah saya stop. Saya harus menjelaskan kepada saudara. Jadi gini. Yang dipersoalkan oleh Mas Ferry ini kan sebetulnya bahwa keputusan presiden di dalam memilih bergabung ke Board of Peace itu melawan konstitusi, kan begitu? Dari awal kamu mengatakan itu. Melawan konstitusi dan undang-undang turunannya kan? Undang-undang 1945 dan turunannya. Oke, ya. Mas Aiman supaya fair boleh nggak undang-undang pasal 9, 10, 11 nah, ntar dulu, iya. Boleh. Nanti kita maka nanti saya mau luruskan logikanya. Menyampaikan ya. Nanti kita tayangkan sama-sama. Ya. Bang Ferry boleh di depan sini. Paradigma presidensialismenya ini kan yang kita perdebatkan sebetulnya kan. Nah, saya yang menganut bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu kewenangan eksekutif murni dengan pertimbangan DPR. Ataupun apa istilahnya persetujuan sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Bang, ini Abang sendiri tidak bisa membedakan dengan persetujuan dan... Ntar dulu, ini logika dasarnya. Saya bicara teorinya dulu, saya tidak bicara soal penerapannya. Saya bicara teorinya dulu. Bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat, dia harus terlibat di situ. Pertanyaan saya, Mas Ferry, di mana pasal di konstitusi ataupun di undang-undang lain yang mengatakan bahwa persetujuan DPR untuk keputusan eksekutif berkaitan dengan kebijakan luar negeri itu bersifat final dan mengikat. Di mana pasalnya? Di undang-undang pasal 11 itu sudah final. Apakah dikatakan di situ final dan mengikat? Bang, persetujuan DPR dan mengikat itu nggak bisa. Itu sama dan kalau Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat kan keputusannya. Ya, karena itu putusan peradilan, Bang. Dan konstitusi ini lebih tinggi dari putusan pengadilan. Saya tidak tahu Abang sekolah di mana ya. Kalau apa yang dinyatakan konstitusi itu kurang final dan mengikat, apalagi ini, apakah ada ada ayat ini yang mengatakan tertinggi, Bang. Iya, kalau sudah tertinggi sudah final. Udah saya tahu maksud Ferry itu apa. Saya tahu maksud Ferry. Bagi saya Abang sedang melakukan pembelaan yang sangat konyol. Bukan, saya tidak membela. Saya mau meluruskan. Konstitusi sudah bilang terang benerang. Ferry mau mengatakan bahwa presiden melawan konstitusi, kan itu poin kamu. Saya mau menegaskan di mana pasal bahwa pasal itu di konstitusi sifatnya final dan mengikat. Nggak ada itu. Pasal 11 itu karena penerapan presidensialisme di dunia ini, kebijakan luar negeri itu otoritas eksekutif. Keinginan untuk melakukan perang, perdamaian, dan perjanjian saya nggak tahu. Kamu kan harus melalui kamu belajar ilmu hukum kan?
bukan ilmu politik. Kan? Konstitusi itu ilmu politik, ilmu hukum, Bang. Saya belajar ilmu politik itu dan ilmu politik hukum. yang kemudian dihukumkan. Saya belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Saya melihat Kebetulan saya ngajar ilmu politik. Saya melihat Mas Ferry ini punya satu prasangka buruk. Ingin membenarkan prasangkanya bahwa presiden melawan konstitusi. Karena ingat Mas Saiman, di dalam Undang-Undang 45 ada pasal soal pemakzulan presiden. Salah satu syaratnya itu adalah ketika dia melawan konstitusi. Termasuk yang lain-lain. Apakah itu yang mau digiring oleh Tadi Ferry? Anda katakan Saya bahwa ada nggak tahu. BOP menggulingkan dan Anda menilai bahwa salah satu anasirnya adalah Ferry Amsari. Makanya saya nanya, Hebat, apakah sorry arahnya Bang, mau ke sana? hebat Saya nggak betul Ferry tahu. Amsari mau menggulingkan presiden. Saya dari tadi bicara ketentuan Undang-Undang Dasar. Loh, Bukan masalahnya bicara. kan ini start dengan tesis presiden melawan konstitusi. Ya kalau presiden ke A, konstitusinya bilang B, ya pasti saya bilang presiden. Saya bertentangan menjelaskan praktek konstitusi. presidensialisme di dunia. Ya, makanya, tidak akan ada satu mau negara. abang jelaskan Bentar dulu. praktik presiden di Mars sekalipun, yang ada adalah di konstitusi Bentar kita. dulu. Di Undang-Undang Mas Dasar Eman, kita. tidak ada Pedoman satu kita negara pun Undang-Undang di Dasar dunia. kita, Bang. Sebentar. Tidak ada satu negara pun di dunia yang pernah tuntas dengan perdebatan soal apakah pilihan untuk perang atau kebijakan luar negeri murni eksekutif 100%. Mas Saiman, tolong ataukah dibatasi melibatkan perdebatan parlemen. ini Ya, bukan di teoritik saja, tapi bagaimana ketentuan pasal-pasal Buka aja itu pasal. Ya, ini kita